Saya yang mengkomplain tentang 54 juta DPT bermasalah, dan saya pula mengatakan bahwa akan terjadi rekayasa perolehan suara di hari H dengan quick count. Dan oleh karena itu maka kemudian saya sudah mempersiapkan sejak awal namanya da4i.net atau da4i atau Dashboard Anies for Indonesia. Ini kita mengumpulkan suara real count dari TPS langsung. Dari C1 atau sekarang disebut CH ya? Nah, C hasil langsung. Nah, memang tidak cepat karena memang kita tidak cukup memiliki relawan cukup banyak, sehingga pengumpulan data itu kita sampling dari berapa sekarang 40,75%. 75%. Kemudian Prabowo Gibran itu 45,25%. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud itu 13,97%. Jauh ya? Ini tadi itu kalau saya pantau mulai dari sore itu Prabowo itu sempat 50%, tapi begitu pertambahan masuk itu dia turun terus trennya. Trennya turun terus. Jadi memang sampling data TPS yang tersebar di 25 provinsi ini sudah, misalnya kayak provinsi-provinsi besar itu juga masuknya besar gitu ya. Sehingga dan ini sudah merepresentasi 25 provinsi, dan yang ingin saya sampaikan adalah data ini itu kita berani menunjukkan sebarannya dan titik mana serta siapa yang mengentry data di TPS mana, dan ada bukti C1 plano atau C1 hasilnya itu. Kira-kira itu. Jadi kami sangat yakin, saya terus terang sejak tadi pagi itu tidak melihat TV, juga tidak mendengarkan berita-berita tentang quick count, karena saya sudah tahu sejak lama quick count itu kan memang upaya framing untuk mengklaim kemenangan di hari H. Satu putaran. Iya, apalagi satu putaran. Yang sudah disuarakan di hari sebelumnya. Jadi ini sekedar saya ulangi lagi ya informasinya, bahwa yang data real count dari da4i.net ini adalah dari 88.000 suara ya. Nah, ini perkembangannya tiap menit itu bertambah, Mbak. Ini sekarang sudah 89.322 suara tersebar di 25 provinsi. Ini kalau kita bandingkan dengan quick count sebenarnya nggak kalah, karena quick count hanya 14.000 ya suara ya yang tersebar begitu ya. Jadi hanya sampling, ini samplingnya kalau dilihat dihitung dianggap sampling, ini samplingnya lebih besar begitu ya, karena ada 89.000 sudah ya. Dan saya berani untuk dicek titik mana siapa yang entry. Ya, itu dia. Menariknya di website da4i.net ini adalah bisa diklik begitu ya, di TPS mana tepatnya, bahkan siapa yang mengentry data itu bisa diklik dan bisa diketahui. Jadi bisa dipertanggungjawabkan data ini. Nah, ini mungkin juga bisa diikuti oleh para pejuang perubahan lainnya untuk terus mengumpulkan ini CH ya, C1 atau C hasil ini ya. Karena ini kuncinya ya, karena kemenangan itu ditentukan dengan C hasil ini, bukan quick count pastinya begitu ya. Nah, namun yang saya tanyakan, kenapa yang dibahas di televisi ini hanya quick count, sementara real count ini kan penting sekali. Nah, bagaimana dari real count dari versi KPU? Ini kan versi dari tim Anies begitu. Saya ingin tahu real count dari versi KPU resmi itu berapa? Real count yang dilakukan KPU itu kan menggunakan Sirekap. Kan. Jakarta saja H-7 itu dia nggak siap. Nah, nggak siap itu ya aplikasinya nggak siap, karena aplikasinya cuma berbentuk APK, lalu kemudian juga ketika di trial itu errornya banyak sekali, sehingga sebenarnya dia itu memang tidak siap. Nah, kalau sebenarnya kan informasi dari banyak pihak ini adalah desain untuk membuat simulasi kemenangan sebenarnya. Tapi kan sudah ketahuan bahwa itu sudah kita ketahui, banyak sekali pakar-pakar IT juga yang membahasnya, bahwa ternyata sistem IT-nya itu sangat tidak proper. Banyak yang mempertanyakan sistem IT KPU, bahkan ada yang minta diaudit tapi tidak bahkan saya tegas datang ke KPU minta saya kalibrasi. Kalau kamu memang mau menggunakan Sirekap itu dan mengumumkan hari H, aku minta dikalibrasi. Kamu tunjuk 10 TPS, lalu 10 TPS itu masuk, hitungannya benar nggak? Lalu 100 TPS benar nggak? Dan itu ditolak. Nah, ditolak. Dan sehingga kemudian saya sudah mengatakan di beberapa podcast, di Refli Harun dan juga di Bang Edi juga, kemudian di Hersu Benopoint, itu juga sudah saya katakan bahwa kalau Sirekap itu dipaksakan, maka kemudian dia sangat mungkin dia hanya otak-atik saja, tidak menjumlah hasil dari TPS.
Dan saya kira karena kemudian itu sudah tersebar dan hari ini saya tidak lihat Sirekap itu menghasilkan angka. Bahkan report yang saya terima malah dia dihack mati. Nah, tetapi saya mengkhawatirkan satu hal Mbak Rahma. Ada satu portal yang sejak tahun 2014 itu muncul dan portal itu selalu hasilnya itu sama dengan KPU. Padahal dia tidak pernah ada punya saksi di TPS. Awal pemilu ini maksudnya. Kira-kira itulah. Itu milik siapa? Apa maksudnya ini swasta bukan KPU resmi? Iya, tapi begini, saya itu kan sudah selalu mengikuti ya tahun 2014 itu untuk mengecek kita itu kan situngnya KPU itu selalu menghasilkan angka-angka yang hitungannya itu tidak masuk akal. Banyak sekali kan. Misalnya 1 ditambah 1 menjadi 11 kan kayak itu kan banyak. Salah input. Iya. Bukan salah. Bukan salah itu salah hitung ya kan. Lalu kemudian satu TPS itu harusnya kalau sistem IT ada bisnis proses itu tidak mungkin lebih dari 306 karena jumlah suara itu kan cuma 306. Tapi dia bisa menghasilkan 700 bahkan menghasilkan 1000 kan gitu. Jadi itu banyak sekali. Nah, ketika kita cek itu, loh yang di KPU-nya begitu, yang di situnya juga begitu. Nah, kan begitu. Nah, jadi sama selalu hasil dari resmi KPU dengan kawal pemilu ini selalu sama dari 2014. 2019 juga begitu. 2019 Nah, kita akan mempertanyakan, loh itu siapa yang mengentry? Bayangkan ya, para peserta untuk mendapatkan entry data dari TPS itu luar biasa upayanya. Bagaimana membuat saksi, bagaimana melakukan BIMTEK, bagaimana kemudian melakukan sistem IT, itu saja pasti gagal. Ini tiba-tiba ada orang seorangan saja gitu, tapi di framing sedemikian seolah-olah hebat, lalu tiba-tiba bisa mengentry data sama dengan KPU, bahkan lebih cepat dari KPU, dan hasilnya sama. Dan bahkan kalau KPU edit itu edit juga begitu. Ya, 2019 itu kita cek begitu. Editing di sana, editing di sini gitu. Nah, sama-sama jadi, ngedit betul. Jadi, nah saya kok melihat Sirekap mati, lalu tiba-tiba ini yang nyala. Nah, itu. Awal pemilu ini ya. Saya mengkhawatirkan harus dicek siapa yang entry data. Harus tandingkan seperti punya kita. Kalau you memang punya C1, siapa yang entry data? Jangan bilang netizen. Dia kan selalu bilang netizen. Netizen itu siapa? Netizen punya identitas. Iya kan? Nah sekarang itu bukan netizen. Sekarang itu harus real orang. Orang itu punya NIK dan siapa ada di mana. Ya, itu seperti jadi, di DA4 ini bisa diklik ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan kalau misalnya ada bukti C1-nya begitu ya. Sirekap bayangan. Dan jadi dengan demikian ini berarti publik hanya bisa mengandalkan satu dari quick count yang kita tidak tahu ya hasil quick count di televisi, kemudian dari DA4I ini ya, dan dari kawal pemilu itu saja. Dari resmi KPU sendiri nggak ada berarti. Ya sampai sekarang kita nggak tahu karena Itu intensional. Saya juga udah mengkhawatirkan itu nggak bisa menghasilkan karena aplikasinya juga nggak siap, nggak ready kan sampai Hamin. Jadi bingung ya kalau KPU sendiri nggak punya hitungan resmi real count gimana nanti? Mungkin real count manual kali ya, dia nggak menggunakan IT. Ya kalau KPU itu selalu mengandalkan hitung manual berjenjang. Dia pegangannya itu selalu itu. Nah dulu dia punya situng dulu juga sudah banyak salahnya, kita gugat ke Bawaslu dinyatakan salah, lalu kemudian didelegitimasi sendiri oleh KPU sehingga kemudian situng itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Nah sekarang Sirekap sebelum muncul itu sudah kelihatan bahwa dia itu nggak siap, tidak bisa dikalibrasi, tidak memiliki ISO 27001 juga gampangnya timbangan itu nggak ditera. Kalau kita itu kan mau ke pasar aja mau beli barang itu timbangan itu kan ada teranya. Ini nimbangnya bener apa enggak sih? Jangan-jangan di sebelahnya sudah dikasih timbel sehingga berat sebelah. Nah ini kan kita juga tanya,